bisa gitu ya sosok seperti ini terpilih lagi dengan sweeping victory. Ya kan, Cel? 2 kali menang, Dua dan kali yang menang. terakhir Yang ini Senat jadi Republikan, Kongres jadi Republikan. Iya, dan dia popular vote ya. Popular vote menang, Ya, 1,6% lah dibanding Kamala Harris. Jadi ini kita perlu nih menelisik nih sosok Trump ini bisa seperti apa. Iya, gimana Celi menjelaskannya ini? Dia mabok dan demagog. Iya. Tiba-tiba jadi presiden negara terkuat 2 kali lagi. Kedua, ya. Yang paling jelas dan sekarang jadi pembicaraan bukan cuma di Amerika tapi seluruh dunia. Ya tadi fakta bahwa yang 8 tahun lalu yang beda dengan sekarang adalah masuknya koalisi baru dalam pemerintahan Trump yang tadi sudah saya sempat singgung, Silicon Valley goes to Washington. Oke. Sebagian pengamat yang menyebut bahwa ini akan mendatangkan New Cold War. Neil Ferguson. Neil Ferguson itu menyebut New Cold War di Foreign Affairs ya, saya kira ya. The Second Cold War. The Second Cold War. Yeah. Apakah seperti itu? Tapi di sisi lain orang seperti Farid Zakaria menyebutnya ini adalah kemungkinannya adalah hot peace. Perdamaian yang panas. Perdamaian yang panas. Ini hegemon, ini negara terkuat, tetapi kadang-kadang nggak percaya diri. Ya, Amerika wants to free the world, but it doesn't want to rule the world. Kadang-kadang tuh. Kalau Trump misalnya, ya America first bukan hanya sebuah cara berpikir bagaimana mengatur dunia, tetapi lebih-lebih penolakan terhadap dunia dan mau Amerika aja. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Diskusi Ide, diskusi buku lah ya, Freedom Institute. Saya Ahmad Sahal bersama Dr. Rizal Malarangeng, Celi. Halo Cel. Yes Hal, kita diskusi lagi. Iya, kita mendiskusikan soal yang sekarang lagi rame, pelantikan Trump. Jadi ini kita bicarakan tentang Amerika nih Cel. Ini kan ada sejumlah negara buku. terkuat di dunia, terkaya, terpenting. Terpenting, iya. Dan ini ada sejumlah buku yang tentang Amerika kan, A Certain Idea of America, terus dan ini relevan lah untuk kita kaitkan dengan pelantikan Trump ini karena kan ini historic comeback ke White House bagi Trump ini kan mencengangkan lah ya. Dan tapi kan pelantikan ini disertai dengan sebuah peristiwa yang sampai sekarang terjadi ya, kebakaran di Los Angeles. Jadi ini suasananya kan di Amerika ini inferno ya. Inferno menyambut pelantikan. Iya, ini suasananya di Amerika kan pasti di satu sisi ada kebakaran tapi ada pelantikan presiden. Gimana itu? Ya mungkin dua peristiwa yang terjadi tanpa ada hubungan, tapi the fact bahwa ada peristiwa kebakaran inferno ini kan mungkin kebakaran terbesar sepanjang sejarah Amerika. Los Angeles itu kan kota kedua terbesar setelah New York di negara terkaya California. Jadi ini sebuah lokasi penting. Kita tentu saja bersimpati pada puluhan ribu bahkan ratusan ribu barangkali korban yang menderita baik kaya maupun miskin. Tetapi dia memberi pelantikan, momen pelantikan ini sebuah aura tersendiri yang orang bisa kaitkan atau enggak. Tetapi the fact bahwa ada pelantikan tokoh nomor 1 Amerika, Donald Trump dengan segala sejarah dan keunikan yang kita mau bahas, dan ada lautan api ini kan kalau buat Indonesia kota kedua terbesar kan Surabaya, jadi macam Surabaya lautan api kalau dalam konteks Indonesia. Dan California itu kan Los Angeles itu satu bagian itu kan juga negara bagian terkaya di negara terkaya. Ini kan ada dua pusat kreativitas di California, satu di Los Angeles sekitarnya Hollywood, kreativitas kebudayaan. Kalau di utaranya di Silicon Valley, San Francisco, Palo Alto itu kan kreativitas ilmu dan teknologi. Ini yang membuat California jadi terkaya dan sekaligus paling berpengaruh di Amerika karena fakta itu. Nah ini dia sedang mengalami inferno dan ini kan orang bilang kalau orang yang senang dengan simbolisme ini sebuah omen, sebuah pertanda bahwa politik Amerika sedang bergejolak gitu loh kira-kira. Itu kan orang kaitan. Tapi lepas dari itu ya. Soal kaitan itu tergantung kita mau Demokrat apa Republikan. Iya, betul. Ada yang orang seperti Robert Kagan yang memang menulis buku sangat bagus, Rebellion. Dan baru terbit dan dia menulis ini karena waktu Trump memobilisasi pendukungnya itu loh untuk waktu kalah dengan Biden menyerang Kongres dan dia menulis bahwa this is the coming of
autocracy in Amerika kalau Trump bisa menang. Sementara penulis konservatif seperti Peggy Noonan yang juga senior dan terkenal, Idea of America ya, mencoba berusaha mengerti. Bagaimana sih, dia nggak suka dengan Trump pada awalnya, tapi kan karena dia Republikan, dia konservatif, dia melihat what can become something good out of it gitu kan kira-kira. Jadi orang ada yang marah, ada yang tidak menerima, ada yang mencoba melihat jangan-jangan ada potensi baik di balik prahara ini. Nah, untuk itu kita kan perlu membahas beberapa aspek ini dan kaitannya dengan Trump dan Amerika ya. Comeback-nya Trump dan Amerika ini, pertama soal sosok Trump itu sendiri. Donald Trump ini kan bayangkan usianya sudah 78 tahun. Kemudian citranya juga kan dia sudah tersangka, ya kan? Kemudian kriminal diputuskan kan? Hakim. Dan Raja kasino, terus womanizer, playboy yang ketahuan sama pelacur, dia bayar orang kemudian supaya nggak ngaku. Iya, itu kan, dan itu kan sesuatu yang kok bisa gitu ya, sosok seperti ini terpilih lagi dengan sweeping victory. Ya kan, 2 kali menang, yang terakhir ini Senat jadi Republikan, Kongres jadi Republikan. Ya, dan dia popular vote vote menang 1,6% lah dibanding Kamala Harris. Jadi ini kita perlu nih menelisik nih sosok Trump ini seperti apa. Iya. Gimana Celi menjelaskannya ini? Dewa mabok dan demagog. Iya. Tiba-tiba jadi presiden negara terkuat 2 kali lagi. Yang 2 kali kok. Jadi memang kita harus lihat pada sosok seorang Donald Trump ya. Suka apa nggak suka dengan segala kelemahannya, ada beberapa faktor yang kita bisa lihat. Satu secara mental, secara setiap pemimpin kan harus ada isi dalam jiwanya apa sih. Nah, dia itu bisa dikatakan New York Street Fighter. New York ini kan kota yang paling besar, paling ini, dan dia dari kelas atas, tapi kultur jalanan street fighter. Ya, artinya kasar, abrasif, kurang sopan dalam pengertian kebudayaan politik Amerika. Jadi dengan usia seperti itu, tapi dengan daya tahan mental seperti ini kan, suka apa gak suka, there is something there. Itu satu. Yang kedua, bahwa dia juga mengerti sebagai politisi apa pergerakan arus perasaan para pemilih yang dia tuju, yaitu kelas menengah dan kelas menengah bawah. Walaupun dia dari kaum elit ya, punya hotel, punya properti, punya bangunan. Kuliahnya juga di Wharton. Kuliahnya Wharton kan, itu salah satu sekolah terbaik. Terbaik ya. Betul. Nah, tetapi dia mampu melihat apa sih esensi the age of resentment. Ini zaman kemarahan, zaman keluhan. Apa keluhan terbesar dari segmen, apalagi waktu Obama kan jadi 2 kali presiden, dia meracik ada sebagian rasialisme, ya kan. Tetapi ada juga memang dia tahu peralihan pemilih dari kelas bawah ini kan dulunya Demokrat, pelan-pelan for whatever reason yang dulu Franklin Delano Roosevelt, koalisi blue collar welfare state itu beralih ke Republikan. Nah, ini dia menyuarakan itu, dia melihat itu, dia bisa membaca itu. Jadi itu kelebihannya yang berikutnya, mampu membaca zaman dan apa yang dikeluhkan sebagian besar para pendukungnya. Nah, dia bisa disebut sebagai demagog kan. Ini kan sama dengan Hitler, sama dengan ini nggak persis betul ya, cuman paralelisme. Mampu melihat secara demagogi, populisme itu apa yang dia mainkan. Dan itu yang bikin sejumlah pengamat ya atau ahli tentang Amerika itu khawatir juga. Ya, bayangin. Would be tyrann gitu. New York Street Fight. Niall Ferguson itu kan. Iya, betul. Jadi kalau Niall Ferguson akan melihat yang sekarang bagaimana foreign policy-nya, bagaimana ininya mencoba meniru Ronald Reagan. Itu nanti kita sampai ke sana. Tetapi bayangkan yang tadi kan, New York Street Fighter, demagog gitu kan, populis kan, bagaimana kaum intelektual nggak kaget. Nah, yang berikutnya lagi kelebihannya, kemampuan dia memanfaatkan media massa. Dia kan lahir besar secara popularitas kan sebagai pembawa acara di televisi. Di TV mainstream ya, di media TV mainstream ya. Tapi dia mengerti politik sebagai teater. Ini kan
dia mengerti bahwa sebagian dari politik modern dalam demokrasi itu kan teater, gitu. Nah, dia memainkan itu dengan baik dan dia mampu memanfaatkan sosial media yang baru muncul, Twitter kan. Ini sejarah media dan politisi dan pemimpin itu kan panjang. Radio muncul, Franklin Delano Roosevelt memanfaatkan dengan fireside chat tahun 30-an. Televisi muncul, John F. Kennedy, muda, ganteng, tahun 60-an kan. Waktu Roosevelt kan dia punya penyakit polio. Tapi radio kan nggak lihat. Iya kan? Suara yang kebapakan, melembutkan pengaruh depresi besar tahun 29. John F. Kennedy, wajah, gerak, omongan kan televisi. Nah, Ronald Reagan juga begitu. Nah, transisinya itu di Obama. Internet, Facebook, dia bisa memanfaatkan dengan baik. Tetapi yang paling pandai memanfaatkan sosial media yang baru tumbuh, yaitu Donald Trump. Walaupun dia seolah-olah anti media, tetapi dia main di mainstream media, main di sosial media. Jadi itu salah satu. Nah, yang terakhir hal, ini penting nih buat semua politisi di seluruh dunia. Machiavelli bilang, ya ada virtu kalau mau jadi polisi yang berhasil adalah kombinasi dari virtu dan fortuna. Kalau tadi kan virtu, mentalitas, daya tahan, kemampuan untuk membaca semangat zaman, menyampaikan keluhan orang banyak, itu virtu. Tapi juga fortuna hal, keberuntungan yang ditembak. Coba kena kupingnya, kalau 1 senti bedanya kan cerita bisa lain. Sudah out udah game over ya. Game over. Nah, pada saat dia ditembak di situ virtu dan fortuna gabung. Satu beruntung, tetapi ditembak pun dia nggak lari, dia nggak sembunyi, dia bangkit berdarah wajahnya, dia bilang fight, fight, fight. Itu kan dalam momen spontan kayak gitu banyak orang terkagum-kagum dan sebagian orang bilang the election is over. Ini sebagian lapisan yang manliness, yang suka dengan itu langsung. Terus orang kayak Elon Musk kan langsung jatuh hati, berani banget ini presiden gua nih. Dia nggak pernah Republikan sebelumnya. Dia sebelumnya dukung Obama, dukung Hillary, tapi melihat itu. Nah, itu fortuna, keberuntungan. Kebetulan lagi Joe Biden incumbent, bukan hanya tua tapi kan mulai pikun kan. Waktu debat pertama kan semua orang nangis tuh, kaum Demokrat, kaum intelektual, aduh mampus. Kamala Harris memang bagus tapi kan cuma 3 bulan. Sehingga sekali lagi hal itu salah satu faktor keberuntungan dan kemampuan Donald Trump melihat bahwa ada COVID 2 tahun, kemudian Biden gelontorkan program bantuan yang begitu banyak yang mengakibatkan inflasi, kenaikan harga sembako, roti, telur, sewa mobil, sewa apartemen. Nah, Trump mampu memanfaatkan yang semua politisi kan harus tahu harga sembako, mau di Indonesia, mau di Amerika gitu, karena itu kan paling menyentuh perasaan banyak orang kalau harga-harga naik. Jadi dia mampu. Jadi kemenangan dia yang sekarang, you like it or not, Hal, itu kombinasi dari itu. Sehingga dia mampu, Republikan menang di Senat, menang di Kongres, menang di White House. Dia popular vote juga menang yang 8 tahun lalu lawan Hillary kan dia nggak menang. Jadi ini kombinasi pertemuan. Nah, dari politisi seperti itu dengan momen seperti ini, pertanyaannya adalah what is it that he is going to do? Baik di Amerika maupun di dunia. Betul. Jadi, karena dia kan presiden negara superpower. Jadi apa artinya kemenangan kembali Trump ini bagi politik dan ekonomi di Amerika dan politik dan ekonomi dunia? Gitu itu yang penting kan. Kita lihat elemennya Trump seperti apa, kenapa dia terpilih, sekarang bagaimana dampaknya. Baik di negerinya sendiri maupun di seluruh belahan dunia ini. Gitu Hal. Jadi yang menarik ini dari aspek domestik Amerika itu sendiri, Jal. Kan ada sejumlah isu ya, inflasi. Tadi Celi sudah menyebut soal imigrasi. Dia naik karena inflasi dan imigrasi. Kira-kira itu kuncinya. Itu kan sesuatu yang seberapa jauh dampak atau arti kemenangan Trump ini dalam konteks domestik. Ya kan ada beberapa, kalau dari segi politiknya kan itu tuh, imigrasi ya. Kemudian deregulasi, kira-kira ya bagaimana dia mau streamlining, nanti kita bicara bagaimana pendukungnya yang terbaru seperti the tech bros. Tetapi juga di situ ada the revival of manufacturing industries yang untuk bersaing dengan Cina lah kira-kira. Karena ada hubungannya dengan national security kan, kemampuan manufacturing high-end, high-tech-nya gitu. Nah,
Kalau soal imigrasi kan masalahnya influx yang dari perbatasan Meksiko, bukan dengan perbatasan Kanada ya. Perbatasan Meksiko Amerika itu kan 3.000 km dan yang sudah berpagar itu atau tembok itu kan baru kurang lebih 1.000 km. Nah ini kan nggak gampang menjaga itu, dan semakin Amerika tumbuh ekonomi cepat kan semakin menarik juga kaum imigran dari Amerika Selatan. Nah ini punya dampak penting selama bertahun-tahun. Kalau nggak salah sekarang itu jumlah illegal imigran di Amerika itu 11 juta. Kalau dia bilang dia mau deportasi massa 11 juta nggak mungkin. Itu gimmick kampanye aja. Toh juga 8 tahun lalu waktu dia presiden kan juga dia bilang mau bangun tembok ya juga nggak juga gitulah kira-kira. Tapi sebagai gimmick kalau terjadi kan itu tragedi terbesar sepanjang sejarah tuh memulangkan. Karena sebagian besar kan sudah tinggal di Amerika 5 tahun, 10 tahun, sudah punya anak di Amerika, gimana misahin tuh? Iya, dan itu kan kalau di Amerika itu kayak don't ask, don't tell gitu ya. Illegal immigrants itu kan banyak bermanfaat bagi ekonomi Amerika butuh juga siapa yang metik apel segala macam gitu. Itu satu. Jadi ini gimmick yang kira-kira bagaimana diselesaikan kita lihat. Setiap presiden kan akan mengalami itu, tapi memang ada dampak fundamental dari arus globalisasi kan juga bukan hanya barang dan jasa tapi manusia. Sekarang itu komposisi rasial dari segi itu di Amerika kan penduduk putih Amerika dari 80% sekarang tinggal 58%. Latinos itu kalau nggak salah sudah 20%, lebih banyak dari orang hitam yang mungkin cuma 15%. Asia makin banyak juga. Nah ini kan bineka tunggal ikanya Amerika. Ini pluribus unumnya Amerika diuji kan. Ini negara imigran yang harus dapat setiap tahap sejarah ini kan akan. Nah, Eropa kan juga mengalami hal yang sama dalam takaran yang berbeda karena itu Eropa kan juga politiknya sekarang cenderung agak ke kanan. Ya. Jadi racikan persoalannya kan hampir sama dalam tingkat yang berbeda-beda. Nah, apakah tokoh seperti Donald Trump ya bisa menyelesaikan secara temporer problem ini sekarang? Kan ada tuntutan pemilihnya. Ini memang mendatangkan perdebatan besar bahkan di pendukung Donald Trump sendiri kan. Ada MAGA kan pendukung utamanya kan Make America Great Again yang tadi kelas bawah, anti migrasi, anti pemerintahan. Kemudian ada kaum konservatif yang seperti Peggy Noonan inilah yang dalam bentuk lain yang Menteri Keuangan, penasehat ekonomi itu kaum Republikan. Setiap presiden akan sama aja. Low tax, deregulasi, efisiensi, kira-kira kayak gitu. Nah, pendukung tipe baru ini kayak tech bros dari Silicon Valley, Elon Musk. Mereka berkata bahwa imigran terdidik imigran yang bekas kriminal kelas bawah barangkali kita tahan. Tetapi yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Amerika, karena ekonomi Amerika kan sekarang ini dasarnya kan itu. Silicon Valley lah kalau kita mau Facebook, mau Google, mau YouTube, mau Tesla, kan itu semua yang menjadikan ekonomi Amerika mudah terus, cepat terus, berkembang terus. Nah, ini perdebatan besar. Nah, apakah Trump bisa make something different? Ini banyak yang berharap, mudah-mudahan dia bisa. Dari segi revival of manufacturing dan deregulasi, ini yang juga banyak orang harapkan. Kan Republikan kan biasanya secara ekonomi buktinya kan Trump membuat satu kebijakan bukan proteksionisme, tetapi tarif dalam skala terbatas pada periode pertama dan diteruskan oleh Biden dalam skala yang lebih besar dengan kebijakan mendorong manufacturing di Amerika dan yang gini-ginian mungkin diteruskan dalam cara yang berbeda oleh Donald Trump. Kira-kira itu. Nah itu kalau saya mau kembali ke soal imigrasi terkait dengan soal inflasi ya. Kan Celi kan tadi Celi menyebutkan bahwa yang Trump tuh salah satu kekuatannya adalah mampu menangkap arus kemarahan, kekecewaan, resentment dari publik ya, people. Kekecewaannya itu kan soal inflasi dan soal culture juga, Cel. Ini yang menarik, kaum imigran kan banyak yang juga mendukung Trump gitu. Kan kalau kaum imigran dari Amerika Selatan, Meksiko, Puerto Rico kan banyak yang Katolik dan masih tradisional dalam tanda kutip dibandingkan dengan katakanlah dari elemen Partai Demokrat yang sangat progresif di universitas. Isu-isu seperti
aborsi. Bukan cuma aborsi, tapi kan kelamin. Gender itu krusial. Itu hak-hak dasar. Betul. Iya, barangkali buat kultur kaum imigran ini agak terlalu maju, terlalu jauh. Sehingga banyak dari mereka yang mestinya Demokrat jadi mendukung kaum Republikan yang lebih tradisional pendekatannya dalam soal kultural. Nah ini yang Trump baca. Dan ini hebatnya dia kan. Hebatnya dia di situ bahwa ya ini juga bagian dari buku Rebellion, menulis tentang bahwa ini bukan hanya itu tapi juga barangkali sebuah rebellion terhadap nilai-nilai dasar yang diletakkan oleh John Locke, Thomas Jefferson di Amerika yang selalu ada dalam sejarah. Penolakan terhadap itu dari baik selatan, dari kaum gereja. Nah ini bagian panjang sejarah Amerika yang terus berevolusi. Nah, dan dalam hal itu Trump sebagai politisi mampu secara intuitif barangkali berpihak bahwa zaman ini sekarang zaman complaining, zaman rebellion, zaman penolakan terhadap jalan sejarah yang terlalu cepat. Barangkali seperti itu. Itu tafsir, salah satu tafsirnya. Ini kan Farid Zakaria kan kurang lebih caranya memandang naiknya Trump dengan itu. Kalau yang soal inflasi, kan itu betapapun kan, ya tadi Celi menyebut soal COVID ya. Kan inflasi kan kalau inflasi dirasakan harga-harga naik ya, sembako, kan langsung yang ditentukan incumbent. Iya, dan di situ tragedinya dan untungnya Trump. Inflasinya sudah menurun setahun terakhir di bawah Biden. Tapi kan harganya tidak turun. Inflasinya turun, tapi harga telur yang 1.000 jadi 1.500 kan nggak menjadi 1.200. Tahun depannya tidak akan menjadi lagi kenaikan inflasi, tetapi kan harganya sudah naik 2 tahun. Dan itu kan akibat langsung dari kebijakan Biden menolong orang. Ya kan, karena COVID kan banyak yang harus dibantu penghasilannya. Dan itu ya Trump memetik hasil dari itu dalam bentuk kenaikan harga yang membuat orang lihat dia nggak peduli apakah Republikan, apa Demokrat. Tapi kan siapa yang berkuasa kok harga sewa apartemen naik, gua nggak suka. Kira-kira kayak gitu. Jadi beware of the price of the basic stuff. Gitulah kira-kira. Nah, Trump mengerti itu. Nah, menurut Celi, Trump mampu nggak mengatasi soal itu? Apalagi ini tadi kita bicara tentang kebakaran ya. Jadi maksudnya kan pasti berdampak secara langsung atau tidak ya terhadap faktor inflasi Amerika. Kan banyak hal. Tetapi kalau dia kan nanti kita lihat soal kebijakan luar negeri. Kalau dia terlalu semangat dengan tarif bagaimana dia bisa menyelesaikan soal inflasi? Kan itu karena harga-harga kan akan naik kalau barang-barang dari luar negeri dilarang masuk gitu. Nah, tapi itu kan persoalan lain. Tapi intinya banyak orang skeptis, tapi banyak juga yang berharap bahwa there might be something new pada periode Trump yang kedua ini. Itu kira-kira kita lihatlah bagaimana apa yang terjadi. Nah, selain aspek ekonomi, Jal, ini kan yang menarik juga kita lihat aspek politik domestiknya ya. Ini perubahan strategi apa yang membedakan Trump dulu pertama dengan kedua ya. Jadi kan selain ada pergeseran pemilih yang tadi Celi ceritakan ya dari Demokrat ke Republik. Tapi apa yang khas dari Trump yang kedua paling ini? Jelas dan sekarang jadi pembicaraan bukan cuma di Amerika tapi seluruh dunia. Ya tadi fakta bahwa yang 8 tahun lalu yang beda dengan sekarang adalah masuknya koalisi baru dalam pemerintahan Trump yang tadi sudah saya sempat singgung, Silicon Valley goes to Washington. Yang diwakili bukan hanya oleh Elon Musk, tapi kan ini suatu ekosistem baru. Dan banyak termasuk kaum Demokrat berharap bahwa kalau toh memang Trump kita nggak suka, mudah-mudahan apa yang mau dilakukan oleh tech bros ini, deregulasi, reviving of the manufacturing industries itu bisa berhasil. Nah memang beberapa penulis senior konservatif, favorit saya George F. Will, ini kan bukunya bagus banget, Conservative Sensibility, dan dia sudah menulis 40 tahun di Washington Post. Dia suka, cuma dia bilang ini jangan-jangan kayak Elon Musk sama Vivek ini, kayak Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote dengan
Sancho Panza. Oke. Ya. Melawan kincir federal Menarik. government, ya kan? Melawan kincir angin dan jadi pahlawan dalam bayangannya dalam sendiri. Imajinasinya dalam sendiri. imajinasinya sendiri. Nah ini ya itulah kita lihat. Orang bilang ya nggak apa-apa lah Don Quixote, nggak Don Quixote nih. Ya. Tetapi at least ada sebuah semangat baru. Betul. Ada sebuah momentum baru. Jangan-jangan bisa berhasil. Kalau toh tidak 100%, berhasil 10%, 20% pun oke, kira. Ya itu kita lihat lah. Yang jelas itu yang tidak ada pada Trump 8 tahun lalu. Ya. Trump yang sekarang ini dari segi itu lebih sophisticated karena dia bergandengan dengan the most advanced teknologi disruptor, ya, teknologi leaders, teknologi companies yang Jeff Bezos pun merapat. The biggest player in the tech environment ecosystem itu merasa bahwa it might be a good opportunity. Nah, ini yang orang tunggu. Apakah memang Don Quixote-nya ini, Don Quixote-nya ini coba jadi pahlawan dalam bayangan kepala mereka sendiri, atau sebuah hal yang membangkitkan angin baru. Tapi kan Trump sendiri mengakui peranan mereka, kayak misalnya Elon Musk kan disebut di inaugurasinya ya, pidato inaugurasinya. Waktu dia menang pun dia sebut, this is the new star. Gitu. Betul. Iya, dia bilang, Elon Musk, the new star. Dan dia juga menyumbang dana kampanye yang dana pemenangan ya. Dia $250 juta kan kira-kira 3 triliun, 4 triliun. Tapi kan dia habis setelah menang dia saham perusahaannya naik dan dia untung $150 miliar. Jadi dia untung ribuan triliun, nyumbang 3 triliun. Nah itu orang pinter. Tapi kan pasti dia bukan soal keuntungan kan orang-orang kayak gini. Tapi mereka mau berjuang untuk sesuatu. Sesuatu itu apa, kita setuju apa enggak soal lain lah. Tapi kan orang-orang ini kan. Dengan adanya Technobros ini ya, ini kan yang membedakan ya dengan Trump pertama. Itu kira-kira menurut Celi sekarang harapan publik Amerika itu lebih optimis. Ya, dengan ini Trump. yang saya lihat agak berbeda dengan yang 8 tahun lalu. Sekarang pun yang kritis dan menolak dia pun orang kayak Fukuyama, Farid Zakaria, Paul Krugman. Dalam beberapa hal untuk beberapa elemen dia memberikan jalan keluar, memberikan support. Ini kan the beauty of American democracy lah ya kira-kira. Ada kematangan dalam demokrasi. Ya memang kalau seperti Robert Kagan saya belum tahu reaksinya terakhir. Tetapi banyak yang saya baca dari kaum Demokrat, kaum progresif, kaum liberal klasik itu memberikan kemungkinan bahwa kalau memang bagus, why not? Kenapa kita nggak dukung dan kita nggak tambah porsinya apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Kira-kira kayak gitu hal. Hal yang tak kalah menarik untuk kita bahas, Cel, aspek foreign policy. Geopolitik. Ya kan? Ini penting nih, karena kan negara terkuat nih. Ya, Amerika negara terkuat bagi kita sendiri di Indonesia, Cel. Perhatian terhadap foreign policy Amerika atau konteks geopolitik itu juga harus kita jadikan catatan. Kita merdeka karena geopolitik. Betul. Jangan lupa salah satu elemennya. Karena kan dulu kalau Amerika nggak menaklukkan. Kalau Amerika tidak mengalahkan Hitler, Jerman dan Jepang, kan belum tentu kita merdeka tahun 45. Bisa belum tentu juga tahun 46. Tetapi karena Jepang kalah oleh Amerika, Jerman kalah oleh Amerika, ada ruang geopolitik. Bung Karno, Bung Hatta, para pemuda revolusi memanfaatkan celah yang diakibatkan oleh itu kan. Kita kan merdeka dari Jepang, bukan dari Belanda. Tapi negosiasinya kemudian dengan Belanda. Dan konferensi meja bundar pun kalau nggak ada tekanan Amerika ke Belanda belum tentu pengakuan kedaulatan tahun segitu. Nah, geopolitik penting, mempengaruhi nasib semua bangsa. Dan founding fathers kita melek geopolitik. Itu yang menjadikan kita bisa merdeka saat itu ya. Nah, kembali ke soal Trump nih, Cal. Ini kan dari segi, jadi apa artinya bagi konteks geopolitik dunia sekarang? Ya kan. Trump menyatakan dia slogannya kan America First. Ya. Terus dia juga pernah menyatakan Cina adalah ancaman, gitu ya. Nah ini gimana nih? Ada sebagian pengamat yang menyebut bahwa ini akan mendatangkan New Cold War. Neil Ferguson. Neil Ferguson itu menyebut
New Cold War di foreign affairs ya, saya kira ya. The second Cold War. The second Cold War. Apakah seperti itu? Tapi di sisi lain orang seperti Fareed Zakaria menyebutnya ini adalah kemungkinannya adalah hot peace. Perdamaian yang panas. Perdamaian yang panas. Jadi perang yang dingin atau perdamaian yang panas. Gitu. Ini menarik untuk kita baca. Ya. Gimana Cel menurut Celi? Ya itu nanti kita elaborasi. Tapi kan satu hal ya, dunia ini kan interaksi antara negara-negara besar ini kan selalu harus ada pola. Kalau enggak kan anarkis dan itu kan yang paling berbahaya. Kita semua bisa jalan istilahnya Christopher Clark, sleepwalking into dark history kan. Nah sebagai hegemon, ini kan harus ada hegemon dan Amerika suka apa nggak suka dia hegemon dalam setelah Perang Dunia Kedua kan ada Soviet, kemudian Soviet runtuh dia sendiri, tetapi sebagai hegemon negara terkuat yang secara militer bertanggung jawab quote terhadap interaksi keamanan di dunia, tugas sebuah hegemon kan ada dua yang paling penting. Dan ini yang kita bisa lihat evaluasi dan lihat ramifikasinya. Pertama, menjaga jangan sampai terjadi worst case scenario kan. Nuklir, perang nuklir. Kan ini Henry Kissinger nih sebagai statesman, makanya ada ditahan dengan Soviet. Nah, bagaimana tidak terjadi worst case scenario di mana bukan anarki tetapi sebaliknya dari anarki adalah perang besar. Nah itu yang harus dijaga sebagai hegemon. Dan yang kedua adalah bagaimana dunia ini berkembang dalam pengertian negara yang miskin menjadi lebih baik nasib ekonominya, pendidikannya, kemajuannya. Nah dari segi itu setelah Perang Dunia Kedua adalah rate kemajuan terbesar sejarah manusia. Ini kan terkait dengan geopolitik dan strategi foreign policy Amerika. Setelah mengalahkan Jerman dan Jepang kan dia nggak pencet habis, tetapi justru dia dikembangkan menjadi negara maju dan demokratis. Ada Marshall Plan. Ada Marshall Plan. Setelah itu kan ya Taiwan berkembang, Singapura berkembang, Malaysia, Korea Selatan berkembang. Itu kan sebuah impetus baru yang kita sebut dengan globalisasi. Pada ujungnya kan Cina berkembang juga kan, kita hargai dan kita kagumi rakyat Cina dan pemimpin Cina yang mampu mengembangkan Cina luar biasa kan sepanjang sejarah yang paling cepat. Tetapi itu juga ada aspek dari foreign policy Amerika yang memungkinkan itu, globalisasi, perdagangan yang terbuka yang dimanfaatkan oleh Cina. Nah, memang ini yang hubungannya dengan Cold War tadi yang second dan hot peace. Cina kan kemudian berkembang dengan payung keamanan besar dengan globalisasi. Cina kemudian berkembang menjadi pesaing baru Amerika. Kalau Soviet dulu kan pesaing tetapi militer aja. Kalau Cina ini bukan cuma militer tapi juga teknologi dan industrinya luar biasa. Sehingga dalam 20 tahun terakhir muncul satu persaingan baru di mana Trump, presiden pertama Amerika, mengatakan bahwa Cina is now a threat to the United States. Setelah membantu perkembangan sekian lama, dia menjadi threat dan waktu Trump bilang itu, ini yang 8 tahun lalu, orang di Amerika, di Washington mengatakan, he might be true. Dan sampai sekarang itu dianggap. Itulah sebabnya kenapa orang seperti Fareed Zakaria bilang bahwa ini situasi ini membawa kita tetap damai, tetapi perdamaian yang panas. Atau orang kayak Neil Ferguson bilang, no, this is already a second Cold War. Naga dan elang, ya kan? Itu menarik, bersaing di udara gitu loh. Yang satu the incumbent hegemon, yang satu the aspiring new hegemon, elang dan naga. Nah, dunia akan terpengaruh, akan berjalan 5-10 tahun, 20 tahun ke depan, tergantung dimensi ini sekarang. Ya kan? Itu the biggest playernya. Tentu saja masih ada Rusia. Ini kalau tadi kan stabilitas dunia, di situ ada 3.000 kepala nuklir. Ini warisan Soviet nih. Cina kan ada 400 sampai 600, Amerika juga barangkali 3.000. Nah, the basic question buat setiap pemimpin Amerika yang de facto hegemon adalah bagaimana menghindari the worst case scenario. Ini statesman besar seperti Henry Kissinger itu kan pesannya. Skenario terburuk itu perang nuklir gitu. Perang nuklir kan itu kan menghancurkan semua orang. Baik Amerika, Cina, siapapun. Dunia akan, kita nggak tahu kan kemampuan daya rusaknya luar biasa. Karena itu tanggung jawab utama setiap
pemimpin di negara seperti Amerika adalah itu. Yang kedua, bagaimana melanjutkan globalisasi dan pertumbuhan bersama. Tentu saja ada plus minusnya kan, Amerika, Eropa di sini ada tadi kok Sahal bilang perang tarif, ini kan dinamika hubungan antar bangsa. Tetapi Amerika dan Cina harus sadar bahwa justru mereka berkepentingan kemajuan ini mereka bisa nikmati bersama-sama. Kalau ada situasi, ya kalau damai ada panas-panas sedikit oke. Tapi kalau sudah masuk ke era autarki, di mana semua hanya mementingkan dirinya sendiri, Thucydides bilang, the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Itu kan ujungnya di mana? Ini yang bisa kayak sebelum Perang Dunia Pertama kan hal. Tidak ada orang yang pengen perang, cuma pengen dagang, pengen bersaing dagang, pada akhirnya perang total. Nah inilah fungsinya the science atau pengetahuan geopolitik dalam sejarah. Bagaimana, bukan Trumpnya, tapi kan orang di sekitar dia. Orang di sekitar Xi Jinping melihat dari segi itu. Karena setiap bangsa berkepentingan supaya perdagangan dan perdamaian. Itu kan tema besar nih. Ini we have to be in the state of end of history forever. Dalam pengertian Fukuyama, perdagangan, modernitas. Jangan kita, ya kalau naga sama elangnya berperang, akhirnya ketelanjuran. Jangan lupa ada problem penting di sini. Ada perang Ukraina. Ada kemungkinan Taiwan. Ini kan, ini kan yang orang khawatirkan. Ukraina mudah-mudahan bisa selesai. Ini kan langsung berhubungan dengan Eropa dan kemungkinan perang nuklir terbatas kalau itu berkelanjutan yang tak terkontrol. Ada di Taiwan, satu potensi konflik yang terpendam. Ini kalau salah langkah, sleepwalking into dark history kan. Ini yang menjadi perhatian utama. Tentu saja ada wilayah konflik lain seperti Timur Tengah. Sekarang kan Israel dan Hamas baru diumumkan ada gencatan senjata. Oke, bagus. Mudah-mudahan bisa selesai. Jadi semua problem itu harus kita perhatikan di berbagai belahan dunia. Tetapi para pemimpin utamanya, ya ini kan negara utamanya ya. Kita kan dianggap sebagai negara menengah, the rest lah. Kita, India, Brasil, ya negara-negara yang aspiring to be powerful, tetapi dalam tingkat yang masih dikategorikan sebagai yang dulu non-blok itu loh, the rest, artinya middle power lah ya, ini kita berpengaruh dan negara lain juga berpengaruh kan. Ini yang disebut dengan multipolarity oleh orang seperti Henry Kissinger. Nah, mau multipolarity, mau bipolar, Cina dan Amerika, atau tripolar, Cina, Amerika, Rusia. Yang paling penting kata Neil Ferguson, jangan apolar, jangan tidak ada yang, ini kritik dia terhadap Amerika kan, the Colossus, ini hegemon, ini negara terkuat, tetapi kadang-kadang nggak percaya diri. Ya, Amerika wants to free the world, but it doesn't want to rule the world. Kadang-kadang tuh, nggak mau ruling, nggak mau governing. Tetapi oke deh kalau ada ini, gue bebasin, tetapi begitu governing, begitu ruling, kadang-kadang hatinya mau ke Amerika aja. Dia bilang itu bahaya. Kalau Trump misalnya, ya Amerika first bukan hanya sebuah cara berpikir bagaimana mengatur dunia, tetapi lebih-lebih penolakan terhadap dunia dan mau Amerika aja. Itu kata orang sejarawan seperti Neil Ferguson, dia bilang that is very dangerous, karena itu apolar. Tidak ada kekuasaan, tidak ada jangkar, tidak ada hegemon yang mengatur interaksi antar bangsa, autarki, anarki itu kan. Itu yang bisa menghasilkan dampak worst case scenario tanpa sadar kita berjalan in the dark corridor of history. Kira-kira itu tema geopolitik yang penting tuh. Nah, tapi kan kalau soal itu, Cel, soal bahwa Amerika itu dia menjadi hegemon tanpa menguasai, itu bukannya menjadi ciri khas dari apa, Imperium Pax Americana lah gitu ya. Pax Americana, tapi jangan lupa Pax Americana kan kalau kita mulai dari tahun 45 itu kan bukan cuma terlibat tapi terdepan mengalahkan Hitler dan Jepang. Churchill bertahan selama setahun dari serangan Hitler
tahun 40-41, tapi tanpa keterlibatan Amerika, Hitler pasti mendominasi Eropa dan dunia. Kan kurang lebih itu di Pasifik kan Jepang. Kita kan dijajah Jepang. Tapi karena Amerika terlibat langsung, dan setelah menang memiliki foreign policy yang pas, mempertahankan security, ada NATO, di Jepang, di Korea Selatan, payung security, kemudian mengembangkan perdagangan dunia, globalisasi, akhirnya adalah situasi 75 tahun terakhir adalah situasi tanpa perang besar antara negara besar. Ini kan sama dengan setelah Napoleon kan 100 tahun perdamaian dunia gitu loh. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat. Di Cina kan dahsyat, di India dahsyat, di kita dahsyat. Secara historis ya, di Malaysia, di Singapura, di Jepang. Nah ini kan sistem besarnya memungkinkan. Nah sistem besar itu siapa yang kawal? Kalau Amerika bilang America first dalam pengertian isolasi Amerika tahun 20-30-an. Kan itu akhirnya perang dunia kedua juga. Gitu kalau Amerika menarik diri malah justru situasinya apolar ya. Apolar. Nah, Amerika unik sebagai superpower dalam sejarah. Sejak zaman ya mulai Roman Empire, Ottoman Empire, British Empire, Dutch Empire, Majapahit Empire, semua empire sepanjang sejarah ini kan bersifat teritorial. Sultan Agung menaklukkan Surabaya, menaklukkan ini itu empire. Amerika satu-satunya empire dalam sejarah yang tidak bersifat teritorial. Dia mampu kalau mau menjajah banyak negara, tapi kan tidak. Itu tadi kan, they want to free the world, but they are reluctant to rule the world. Nah, kayak koboi sebenarnya. Kayak Shane, film koboi kan. Ada desa dihajar perampok, dia masuk untuk menertibkan, mengusir perampok. Habis perampoknya terusir, dia bilang saya nggak mau jadi sheriff, saya mau ke gurun lagi berkuda dan bebas gitu loh. Nah, apakah Trump ini ya harapan orang kayak Neil Ferguson, tulisannya terbaru kan di Foreign Affairs. Dia kira-kira mau ikut Ronald Reagan lah. Ya sama-sama Republikan, Partai Konservatif ya. Peace through strength. Itu Ronald Reagan, to make Peace America through strength ya. Yes. To make America great again, ini juga Ronald Reagan. Tetapi kan ini bagian dari retorika Ronald Reagan. Begitu ketemu dengan Gorbachev, kan dia juga moderasi dan yuk kita kurangi senjata nuklir yuk. Kompromi. Kompromi. Dia bersedia untuk kompromi dan moderasi. Jadi sebagai retorika diplomasi ya call tinggi lah istilahnya supaya tangguh dan kuat gitu loh. Tetapi tujuannya adalah peace through strength. Nah ini kan sama dengan Henry Kissinger gitu loh. Real politik dalam metode, tetapi dalam tujuan moralisme. Kan ini perpetual kan, peace ya. Perpetual peace itu kan Immanuel Kant dan Henry Kissinger sangat terpengaruh pada itu. Jadi sebagai tujuan itu moralisme yang besar. Tetapi sebagai metode, ya tentu saja dunia nyata. Machiavelli, Thucydides, real politics gitu loh. Tapi pemimpin yang bagus kan membedakan dua hal itu. Pada saat di mana dia real politik, pada saat di mana dia fondasi moralitas perdamaian dunia yang abadi. Nah ini kalau menurut Celi, Trump kedua ini, apakah tadi kan di retorikanya kan Cina adalah ancaman, gitu kan? Nah, apakah itu hanya gimmick saja, sebagaimana dulu terhadap soal imigran? Itu kan juga gimmick kan? Dalam prakteknya kan dia nggak mengusir masalah. Gitu. Apakah dalam hal ini juga sama? Ada tanda-tanda bagus. Dia mau pelantikan tanggal 20 kan dia mengundang Xi Jinping. Untuk ikut hadir. Bahwa Xi Jinping mengirim utusan khusus soal lain. Tetapi ini kan gesture untuk... Kemarin gue coba ngomong keras aja kok. Yuk kita kayak Ronald Reagan dengan Gorbachev kan. The Evil Empire, komunisme, begitu ketemu Gorbachev, yuk apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi senjata nuklir. Kan gitu kan esensinya. Nah kita harapkan begitu juga pada Donald Trump. Terhadap Putin, kan dia harus mendamaikan Putin dengan Zelensky kan. Dia harus mengajak mereka to come to their senses bahwa kalau perang begini nggak ada hentinya, semuanya rugi dan bisa berbahaya jangka panjang. Di Timur Tengah juga begitu, dengan Iran juga dia begitu, terutama dengan Cina yang paling penting kan naga dan elang. Tanda-tanda awalnya kan ternyata bagus tuh dia mengirim
kemungkinan, yuk kita ngobrol, yuk datang dong pelantikan saya. Kalau nggak bisa datang, kirim utusan khusus, ntar kita ngobrol deh. Nah, jadi tanda-tandanya naga dan elang ini mau terbang bareng gitu ya? Terbang bareng gitu loh. Boleh bersaing, kan nggak terhindarkan. Kan namanya juga ini strategic competition kan. Semua mau makin kaya, tetapi kan makin kaya bersama, makin makmur bersama tidak datang dengan autarki, dengan perang tarif. Tetapi justru dengan intensifikasi tentu saja harus diatur kan. Karena ada yang terkait dengan kemampuan security nasional seperti kemampuan manufacturing. Perang yang modern kan perang dari hasil kekuatan sektor industrinya kan. Sejak Perang Dunia Pertama, total war itu kan selalu industri. Nah, tentu saja di sini harus diatur bagaimana sih kalian berkembang, kita juga berkembang, tidak saling mematikan. Nah ini bukan zero sum interaction, tetapi win-win. Nah ini seninya diplomasi. Ini ujiannya kepemimpinan hal. Nggak bisa lagi dibilang sistem dan struktur dunia, nggak bisa. Tetapi bagaimana para pemimpin melihat what is possible and what is not possible, tetapi tujuannya jelas. World peace, world development and progress. Itu yang penting. Dan mungkin kalangan tech bros yang mendukung Trump kayak Elon Musk mungkin bisa mempengaruhi ya. Bagus, dan kepentingan mereka kan di Cina dan Amerika. Industrinya kan kayak Tesla, pabrik terbesarnya salah satunya di Shanghai. Apple juga begitu. Ya kan? Jadi kalau mereka bisa melihat, mempertemukan. Nah ini ujian terbaru ini nanti TikTok. Bagaimana pelarangan TikTok, apakah dijual apa enggak, ini juga penting kita perhatikan, tapi kan sedang terjadi. Tetapi intinya adalah bahwa mudah-mudahan ya lingkungan baru Donald Trump ini, selain kesadaran pribadinya yang melihat I am born to negotiate, itu kan kata Donald Trump. Nah, you negotiate of course with your enemy, not with your friends kan. Nah, you have to come to your senses and listen to the good ideas. Kira-kira kayak gitulah yang bisa kita harapkan dalam mengantarkan pelantikan Donald Trump. Nah soal ini, Jal, ini juga terkait dengan, menurut Jali, apakah ini juga berlaku untuk trade policy dia? Trade policy Trump, karena kan soal itu, soal tarif ya, itu kan juga 8 tahun lalu kan dia juga mau perang tarif, tapi kan nggak perang-perang amat. Jadi ini bisa rhetorical device ya, karena kalau dia mau melawan inflasi tapi dia mau pakai tembok tarif kan nggak mungkin. Itu dua hal yang nggak mungkin. Mau larang harga dari Cina, barangnya lebih murah. Kalau begitu kan harga otomatis naik di Amerika lah gimana? Pendukungnya nih yang menjerit karena inflasi kan itu dilema-dilema praktis yang saya kira sama dengan imigrasi kan, deportasi, mana bisa lo deportasi 11 juta orang, apalagi sudah tinggal di Amerika 10 tahun udah punya anak yang resmi warga negara Amerika, terus misainnya gimana? Nah kan ya kita ngerti lah bahwa kalau dia mau impos tarif 60% across the board terhadap barang Cina itu is almost impossible, jadi pasti negosiasi yang mana ini yang mana itu. Ya kayak Ronald Reagan dulu kan, free trade, globalisasi, tapi beberapa dia ngomong kepada industri mobil Jepang, lu kurangin dikit dong ekspor lu ke Amerika nih, supaya industri mobil kita itu kan, itu subject to negotiation gitu loh. Nggak perlu jadi perang. Betul. Nah ini berarti, ini pertanyaan terakhir, Jal. Ini jadi menurut Jali kedepannya ini dari aspek geopolitik, ini apakah seperti yang dikatakan oleh Niall Ferguson, New Cold War, atau seperti yang dikatakan oleh Farid Zakaria, Hot Peace? Ya paling bagus kita bilang it is somewhere in between, gitu loh. Tetapi kan itu istilah aja hal. Itu kan sebuah istilah yang menarik sebenarnya. Istilah menarik, membuat kita fokus berpikir gitu. Betul. Bahwa fakta Cina muncul dari negara miskin menjadi negara yang luar biasa ya pertumbuhannya, dan kemudian karena skalanya, jumlahnya begitu besar, kemajuannya begitu cepat, kemudian menjadi pesaing Amerika. Dan setiap negara yang muncul menyaingi the incumbent kan pasti ada dinamika. Nah, tinggal ya waktu Jerman muncul akhir abad 19 menyaingi Inggris, ya setelah Bismarck menyatukan Jerman kan ada persaingan dan perdagangan antara Inggris dan Jerman. Ujungnya Perang Dunia Pertama kan. Nah, ini yang kita nggak mau. Ya, sehingga untungnya kita bisa bilang sekarang kan kita sudah bisa belajar dari sejarah. Waktu Inggris dan Jerman awal abad ke-20 kan tidak ada pelajaran sejarah sebelumnya. Bagaimana negara maju cepat bersaing dengan tetangganya, dengan counterpartnya yang semula. Malah waktu itu ada delusi atau ilusi bahwa trade akan menyelesaikan
nggak akan lagi ada perang gitu ya. Makanya kan Great Illusion, buku Great Illusion 1909 kan, bahwa John Maynard Keynes juga berkata hampir yang sama, bahwa ya waktu masih muda, masih agak innocent terhadap kemungkinan perang yang mendadak terjadi. Karena globalisasi awal, karena perdagangan Inggris-Jerman yang begitu intensif, mereka pada dagang terbesar seperti Amerika Cina sekarang. Nah, untungnya sekarang kan kita sudah pernah mengalami hal yang buruk. Jadi para statesmen of the world ini akhirnya harus sadar, pelajaran buruk sejarah itu jangan diulangi dong. Bagaimana 75 tahun terakhir kan bagus. Semua tidak ada perang antara negara besar kan, ada proksi-proksi kecil ya, tak terhindarkan. Tetapi world peace-nya terjaga, kemajuan ekonominya terjaga, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Eropa, tapi juga di Asia, India, Cina maju pesat luar biasa. Konsekuensinya bagi kesejahteraan dunia ini gitu. Nah, itu yang kita harap diteruskan. Kira-kira itu hal. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Rizal Malarangeng atas diskusinya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya.